Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rafika Rahimzas, BP 19109268 dari Manajemen Lalu Lintas Perkotaan TSI yang diampu oleh Bapak Yusafra PhD. Di sini saya akan memaparkan tugas 3 saya dengan judul analisa dan pembahasan terhadap hasil survei Jalan Imam Bonjol, Kota Priaman, Sumatera Barat. Sebelum masuk ke pembahasan, saya akan menampilkan data-data hasil survei yang telah dilakukan kemarin. Yang pertama ada identifikasi masalah lalu lintas. Geometrik jalan yang disurvei adalah Jalan Imam Bonjol Kota Pariaman, kelas jalan kelas 1A, status jalan jalan kota, fungsi jalan arteri primer, medan jalan datar, tipe jalannya 4 lajur 2 arah terbagi, lebar jalurnya 7 meter, bahu jalannya tidak ada, kecepatan rencana kecil dari 60 km per jam, median 1,9 meter, trotoar 1,4 meter, kerep 15 cm ukuran atasnya, panjang jalan yang disurvei 2 km, kondisi lingkungan jalan, gedung pemerintahan, markas TNI, pemukiman, sekolah, dan pertokoan. Kemudian persimpangan jalan, persimpangan yang diamati adalah Simpang Jagung dan Simpang Lapai, di mana jenisnya persimpangan sebidang dengan bentuk simpang 3, dengan tipe Y dengan jalan membelok, dan T melebar. Pergerakan di persimpangan yaitu diverging atau memisah. Kemudian struktur dan kondisi jalan. Struktur jalan itu perkerasan aspal dengan kondisi struktur jalan pada umumnya cukup baik pada Jalan Imam Bonjol Kota Pariaman ini, namun terdapat beberapa kerusakan seperti kerusakan cat permukaan berupa lubang, kerusakan berupa retak, dan kerusakan jalan akibat tambalan jalan. Kemudian perlengkapan jalan itu didapati rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan. Kemudian lokasi potensi kecelakaan dan kemacetan lalu lintas. Lokasinya biasanya di persimpangan yang disebabkan oleh pengendara bermotor menerobos lampu merah. Kemudian kemacetan lalu lintas terjadi di beberapa titik. Yang pertama dari Pertamina saat pengendara melakukan pengisian BBM. Kemudian adanya genangan air di pinggir jalan yang elevasinya rendah. Kemudian penggunaan bagian jalan selain peruntukannya. Itu digunakan untuk trotoar, gorong-gorong, saluran air, dan spanduk atau baliho. Kemudian penggunaan ruang jalan. Penggunaan ruang jalannya sudah cukup digunakan dengan semestinya, namun ada beberapa yang penggunaan ruang jalan yang menyebabkan adanya permasalahan lalu lintas seperti parkir sembarangan, tempat pemberhentian bus, dan adanya pedagang di pinggir jalan. Kapasitas jalan. Kapasitas jalan pada Jalan Imam Bonjol ini adalah 1.333,86 SMP per jam. Kemudian tata guna lahan pinggir jalan itu dengan tipe lingkungan pemukiman, yaitu diisi dengan pemukiman warga setempat, bangunan pemerintah, sekolah, tempat pencarian seperti pertokoan dan rumah makan. Kemudian inventarisasi dan analisis situasi arus lalu lintas. Yang pertama ada volume lalu lintas. Volume lalu lintas selama 10 menit yang saya survei adalah 180,1 SMP per 10 menit. Kemudian ada tingkat kerusakan lalu lintas. Tingkat kerusakan jalan ini tergolong tidak cukup parah karena hanya beberapa terdapat kerusakan seperti cacat permukaan, retak, dan rusak akibat tambalan jalan. Kemudian ada komposisi jalan. Komposisi jalan pada Jalan Imam Bonjol ini dipenuhi oleh pada umumnya yaitu pengendara bermotor, pengendara sepeda motor, yaitu dengan komposisi dengan jumlah 180. Kemudian penetapan tingkat layanan. Ini merupakan kurva dari rasio antara volume dan kapasitas jalan. Selanjutnya ada tingkat layanan. Tingkat layanan merupakan perbandingan total volume per kapasitas. Didapatkan pada jalan ini adalah 0,81, yang mana itu merupakan spesifikasi dari LOSD, yaitu arus mendekati stabil, kecepatan masih dapat dikendalikan, VPC masih dapat ditolerir. Kemudian analisa dan pembahasan hasil survei. Berikut video permasalahan Jalan Imam Bonjol Kota Pariaman. Jalan ini cukup stabil, namun terdapat beberapa permasalahan seperti kemacetan di terminal saat pengisian ulang BBM.
dari survei yang saya lakukan didapatkan permasalahan, yaitu pertama, pengendara yang melakukan pelanggaran seperti tidak menggunakan helm, melawan arus, dan parkir sembarangan. Terdapat rambu lalu lintas yang tertutup pohon, kemudian terdapat kerusakan jalan, kemudian terdapat marka dan zebra cross yang pudar, dan genangan air di pinggir jalan yang elevasinya rendah. Berikut adalah sketsa trafik pemasangan lalu lintas. Dari sketsa ini didapatkan bahwa berkurangnya kapasitas jalan akibat gangguan seperti kendaraan parkir sembarangan, bus menunggu penumpang, dan pedagang di pinggir jalan. Selanjutnya ada sketsa terjadinya kemacetan di Pertamina saat pengendara melakukan pengisian ulang BBM. Itu juga mengurangi kapasitas jalan pada jalan Imam Bonjol ke Pariaman ini. Berikut sketsa permasalahan persimpangan dengan menggunakan traffic conflict teknik di salah satu persimpangan, yaitu Simpang Lapai. Selanjutnya ada hipotesa rencana pengaturan. Hipotesa rencana pengaturan yang dapat dilakukan adalah yang pertama, perlunya pemberian peringatan keras berupa rambu-rambu perintah dengan larangan sehingga tumbuh kesadaran pengguna jalan agar memperhatikan peraturan dan rambu-rambu lalu lintas. Yang kedua, ada diadakannya peninjauan langsung oleh petugas ke jalan untuk mengatur jalan. Yang ketiga, ada untuk jalan yang rusak diperlukan penanganan yang cepat untuk memperbaikinya demi keamanan, kenyamanan, keselamatan dan pengguna jalan. Yang keempat, ada perbaikan pada rambu-rambu lalu lintas. Yang kelima, ada diadakannya pemeriksaan berkala pada perlengkapan lalu lintas yang memiliki gangguan. Yang keenam, ada penambahan. Yang keenam, ada penambahan perlengkapan jalan seperti fasilitas jalan kaki dan sepeda. Berikut hasil pemaparan tugas 3 saya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.